Halo guys, di video kali ini gue mau sharing ya buat teman-teman khususnya fresh graduate, tips bagaimana mendapatkan pekerjaan impian atau bagaimana mendapatkan pekerjaan pertama kamu setelah kamu lulus kuliah. Setidaknya ada 5 prinsip ya, 5 prinsip utama yang harus kalian lakukan ketika pengen mendapatkan dream job di pekerjaan pertama kalian setelah lulus kuliah. Oke, prinsip pertama. Prinsip pertama ini sederhana banget. Kalian harus tahu, tentukan industri mana yang pengen kalian incar dan posisi apa. Nah, ini penting banget. Mendefinisikan dan menentukan posisi dan jenis industri atau jenis pekerjaan yang ingin kalian dapatkan di pekerjaan pertama. Ini penting banget karena ini akan mempengaruhi bagaimana kalian akan mempersiapkan atau preparation ya, skill set kalian untuk menduduki posisi yang kalian inginkan. Posisi di sini maksudnya bukan posisi jabatan, tapi lebih ke jenis pekerjaannya. Misalkan apa kalian pengen jadi seorang HRD, seorang legal, atau seorang purchasing, seorang marketing, sales, dan lain sebagainya. Nah, kebanyakan seorang fresh graduate itu memulainya itu salah atau kurang tepat. Dia benar-benar aktif mulai nyari pekerjaan itu setelah benar-benar lulus. Padahal seharusnya kalian memulainya sebelum kalian lulus. Ketika kalian sedang belajar. Supaya apa? Supaya kalian tahu apa aja kesempatan-kesempatan yang bisa kalian dapatkan, jenis-jenis pekerjaan itu kualifikasinya seperti apa, dan kalian bisa belajar mulai dari situ. Jadi jangan pas baru lulus setelah selesai kuliah, misalkan setelah pendidikan selesai, setelah wisuda kalian baru sibuk nyari pekerjaan. Kalian tidak mempersiapkan skill set terlebih dahulu dari sebelum-sebelumnya, malah sebelumnya jadi mahasiswa kupu-kupu doang gitu, misalkan ya, kuliah pulang kayak gitu. Nah, ini penting banget ya menentukan jenis pekerjaan sehingga kalian bisa mencari informasinya dan kemudian mempersiapkan kira-kira requirement-nya apa aja, terus job description-nya seperti apa. Kalian bisa cari tahu bagaimana cara mengerjakan hal-hal tersebut dengan belajar skill setnya. Itu prinsip yang pertama, yaitu pastikan kalian mempersiapkan diri dengan baik. Tentukan jenis pekerjaan yang kalian inginkan. Kalau kalian terlambat menentukan jenis pekerjaan pertama yang ingin kalian dapatkan, kemungkinan besar kalian akan kesulitan mendapatkan pekerjaan dengan cepat dan tepat. Artinya cepat ya setelah lulus langsung dapat kerja. Ketika melamar bisa segera langsung diproses dan nggak banyak kegagalan. Walaupun kadang kegagalan terjadi, tapi setidaknya kalau kita udah mempersiapkan diri dengan sebaik mungkin, kalau skill set kita sudah mumpuni, kompetensi kita sudah sesuai dengan jenis pekerjaan yang kita incar, kemungkinan besarnya kalian akan gampang buat dapat pekerjaan pertama, dan yang pasti nggak random gitu. Itu adalah prinsip yang pertama. Prinsip yang kedua adalah kalian harus aktif berjejaring ya. Jadi berjejaring ini penting banget. Kalau misalkan kalian pengen jadi seorang profesional, itu kebanyakan mereka berjejaringnya di LinkedIn. Kalian bisa mulai aktif di situ. Jangan pas setelah kalian wisuda atau benar-benar keluar dari dunia perkuliahan, tapi aktiflah dari atau sejak kalian masih berada di bangku sekolah atau bangku kuliah. Kenapa? Supaya kalian banyak dapat insight dan wawasan dari para profesional, bagaimana kemudian mereka memiliki value di bidangnya. Kalian juga bisa melihat bagaimana seorang HRD memposting lowongan beserta requirement dan kompetensi yang dibutuhkan. Jadi kalian udah tahu terlebih dahulu dan kalian akan lebih terarah ketika kalian belajar mempersiapkan hal-halnya tersebut. Nah, berjejaring ini juga nggak harus di LinkedIn. Kalian bisa di grup-grup WhatsApp, ikut seminar, ikut webinar. Itu juga merupakan hal yang sangat penting untuk memperluas koneksi kita. Jadi seperti itu. Itu prinsip yang kedua. Yang ketiga adalah kalian harus aktif dalam hal ketika ada kesempatan, ambil dulu. Jadi jangan pernah menyia-nyiakan kesempatan. Kesempatan di sini biasanya adalah seperti internship dan lain sebagainya. Walaupun itu kadang-kadang ada paid internship,
atau magang dibayar, atau pahit internship magang tapi nggak dibayar, kita mengeluarkan jari keringat. Tapi nggak apa-apa teman-teman, ketika kalian masih kuliah, manfaatkan kesempatan sebaik mungkin untuk berkenalan, terjun di dunia industri. Itu akan membantu kalian. Setelah kalian lulus, setidaknya kalian sudah punya pengalaman walaupun tidak begitu banyak. Kalian juga lebih tahu dan lebih paham bagaimana karakter dunia kerja itu, sehingga kalian lebih siap lagi. Jadi manfaatkan kesempatan jika ada, jangan pernah sia-siakan, dan pastinya harus proaktif ya untuk mencari, menggali kesempatan-kesempatan tersebut. Nah, prinsip ketiga ini sama, pada dasarnya kalian jangan memulainya setelah kalian lulus. Jadi memang kebanyakan mahasiswa atau fresh graduate itu kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan pertamanya ya karena tadi dia memulainya itu telat. Ketika teman-temannya sibuk belajar dan mencari kesempatan untuk magang dan sebagainya, dia malah sibuk main, kuliah pun nggak serius gitu. Nah ini fatal banget ya, jadi seperti itu. Nah itu adalah prinsip yang ketiga. Prinsip yang keempat, setelah kalian mencoba untuk memanfaatkan kesempatan, baik itu paid internship atau kesempatan ikut project dan lain sebagainya, itu prinsip yang keempat adalah buat portofolio yang menarik. Nah, portofolio menarik ini akan sulit kalian buat kalau kalian tidak mengikuti tahapan-tahapan sebelumnya, prinsip-prinsip sebelumnya. Makanya kayak kesempatan magang, mengikuti project, entah itu freelance juga nggak apa-apa, yang sederhana aja tapi relate dengan bidang kalian dan relate dengan industri atau jenis pekerjaan yang sudah atau yang ingin kalian incar. Nah yang keempat ini buat portofolio yang menarik. Nah ini kebanyakan orang tidak berhasil bukan karena dia tidak pintar, bukan karena dia tidak bisa, tapi yang paling mendasarnya adalah dia tidak tahu bagaimana kemudian mengkomunikasikan atau menunjukkan kompetensi dia, menunjukkan bakat dia, entah itu ke recruiter atau ke user atau ke orang yang tepat ketika kalian bisa seharusnya mendapatkan kesempatan di situ. Nah, portofolio ini kayak cara kita mengkomunikasikan ya. Ini portofolio ini include dengan CV teman-teman. Jadi ketika kalian bikin CV, masukkan portofolio atau achievement project-project yang pernah kalian kerjakan. Ini akan memberikan nilai tambah yang sangat powerful buat profile dan value kalian. Jadi seperti itu. Dan yang terakhir adalah persiapkan diri sebaik mungkin ketika menghadapi proses seleksi. Ini juga nggak kalah penting ya. Kalian harus benar-benar prepare well. Makanya ada istilah kan, keberhasilan itu terjadi karena adanya kesempatan bertemu dengan kesiapan. Pasti kalian sering mendengar istilah ini. Ya itu betul banget teman-teman. Jadi kalau kalian ada kesempatan sedangkan kalian nggak siap, kesempatan itu nggak akan datang dua kali teman-teman. Ya mungkin ada kesempatan lain dengan jenis yang berbeda, tapi sebenarnya itu bukan kesempatan kedua, itu adalah kesempatan baru yang harus tetap kalian manfaatkan sebaik mungkin. Jadi nggak ada istilah kesempatan kedua. Kesempatan kedua itu kenapa nggak ada? Karena waktu yang sudah kita lalui itu nggak bakal kita balik lagi. Even ketika ada kesempatan yang value atau nilainya terlihat seperti sama, ya pada dasarnya itu adalah kesempatan baru yang tetap harus kalian maksimalkan lagi, bukan merupakan kesempatan kedua buat kalian. Enggak, karena kesempatan pertamanya udah lewat dan disitulah kalian harus belajar. Nah, memanfaatkan kesempatan dengan mempersiapkan diri sebaik mungkin kita menghadapi seleksi, misalkan dengan ketika mau psikotes, kira-kira apa yang harus kita siapkan. Ketika mau wawancara, apa yang harus kita siapkan. Cari tahu industrinya, cari tahu bidangnya. Jangan sampai kalian ketika ditanya bagaimana kemudian ekspektasi kamu di perusahaan kita, kalian bingung menjawabnya. Bagaimana menurut kamu perusahaan ini? Nah, kalian nggak punya informasi sama sekali. Walaupun mungkin itu bobotnya nggak terlalu tinggi ya, tapi setidaknya ketika kita mencari informasi, tahu lebih detail dan lebih banyak bagaimana industri yang kita lamar, setidaknya seorang recruiter akan melihat kamu tuh punya antusiasme yang tinggi terhadap perusahaan tersebut. Jadi 5 prinsip ini penting banget buat kamu supaya kamu ketika lulus itu gampang dapat kerja, lebih mudah dan tidak terlalu lama ketika kalian nganggur. Oke, mudah-mudahan tips ini bermanfaat. Coba kalian pengen bahas apa lagi terkait dunia karir, boleh ketik di kolom komentar. Sampai ketemu di video selanjutnya.